Gonjang-ganjing kabar pengeroyokan Ustadz Solmed di kawasan Banten kini berbuntut panjang. Pasalnya warga yang merasa tidak terima dituding mengeroyok mengancam akan melaporkan Ustadz Solmed ke Polda Metro Jaya dengan dugaan melanggar kontrak dan gagal datang memenuhi acara. Jika sudah begini, apa yang akan dilakukan oleh Ustadz Solmed? Benarkah Ustadz Solmed jadi gentar? Kita simak liputannya berikut ini. Mengejutkan, heboh kabar pengeroyokan Ustadz Solmed pasca batal tausiah di kawasan Cinangka, Banten, Jawa Barat kini berbuntut panjang. Pasalnya, pihak panitia yang kecewa atas sikap Ustadz Solmed kabarnya mulai mengambil ancang-ancang untuk memperkarakan suami April Jasmine tersebut ke ranah hukum. Buktinya, hari Selasa kemarin, pihak panitia acara Isra Mi'raj yang mengundang pada tanggal 29 April itu menggandeng pengacara terlihat mendatangi markas Polda Metro Jaya dengan agenda mengejutkan. Apa untuk lebih memberikan kejelasan masalah ini? Jangan sampai ada kesan masyarakat Banten ini seolah-olah itu tadi kan, seolah masyarakat Banten yang salah, masyarakat Banten arogan, masyarakat Banten anarkis. Pernyataan senjata tajam itu yang tidak kami terima itu ada pernyataan dari pihak Ustadz Solmed yang mengatakan bahwa warga kami itu sangat arogan, anarkis, dan menggunakan senjata tajam itu yang tidak kami akui. Iya. Memang karena memang ini ada dua Polda ya, pertama Polda Banten dan Polda Metro. Untuk sementara barangkali kita sebatas konseling, kita konsultasi dulu dengan pihak kepolisian dalam hal ini. Mungkin setelah kita hasil konsultasi nanti kita akan mengkaji lagi masalah ini, kasus ini seperti apa. Nah, mungkin 1 atau 2 hari ke depan nanti baru laporan yang sebenarnya. Jadi kita laporan terkait dengan permasalahan perjanjian kerjasama tausiah antara manajemen Ustadz Solmed dengan saudara Asep, yang mana dalam perjanjian tersebut memang ada 2 item yang seharusnya dilakukan oleh saudara Solmed ya. Pertama di Kecamatan Cinangka, kedua di Kecamatan Bandung, Kecamatan Kabupaten Serang. Uniknya, seolah tak gentar dengan ancang-ancang pihak panitia acara, Ustadz Solmed yang memang telah menggandeng pengacara justru mengulik bukti otentik keabsahan surat perjanjian yang diperkarakan oleh pihak panitia. Pasalnya, pihak Ustadz Solmed justru merasa tidak pernah mengikat perjanjian tausiah dengan pihak panitia Masjid Al-Munawaroh di Cinangka, Banten, apalagi menerima transferan honor seperti yang telah diungkapkan panitia. Apa yang sebenarnya terjadi? Pihak panitia justru mengungkap cerita mengejutkan tentang usaha Ustadz Solmed yang konon bahkan meminta untuk menaikkan budget uang transportasi, bahkan sebelum melakukan tausiah seperti yang dijanjikan. Karena sejak awal Ustadz Solmed sudah membantah tentang surat kontrak atau surat kesediaan tausiah, di mana di situ dikatakan oleh Ustadz Solmed bahwa dia tidak pernah menunjuk saudara Iksan Sya'ban untuk mewakili kepentingan Ustadz Solmed. Ketika Ustadz diundang oleh Iksan untuk mengisi acara di suatu tempat, tanpa berpikir panjang mengenai kontrak, Ustadz Solmed menyanggupi, ya. Jadi mengenai Iksan Sya'ban yang mengatasnamakan Ustadz Solmed, mewakili manajemen Ustadz Solmed, itu hanyalah dari sisi Iksan, padahal tidak demikian. Karena Ustadz Solmed sendiri sebagaimana kita ketahui memiliki manajemen tersendiri, yakni bernama Bos Dai Manajemen. Mengenai kop surat yang bertuliskan Solmed itu adalah kop surat palsu. Kalau memang kop surat itu palsu, kenapa harus datang Solmed ke sana? Ini kan Solmed datang, cuma kenapa terjadi hal seperti itu karena pada waktu nego-nego itu minta penambahan uang transport itu 23-30. Nah, dia datang seharusnya memang ke lokasi, cuma Ustadz Solmed barangkali sempat akhirnya transit dulu di salah satu hotel di Serang. Nah, setelah dia transit,
di situ ada nego-nego terkait masalah bayaran kan gitu ya, terkait masalah uang transport yang sudah diperjanjikan sekian, dia minta tambah 7 juta itu. Nah itu yang di Cinangka itu ada nego itu, jadi dia minta tambah lagi 3,5 juta lagi. Karena yang datang Soulmate Alsi, ya saya logika ya, berarti itu kop surat asli. Makanya jangan serang saya terus soal tarif, sementara banyak teman-teman yang aman dengan tarifnya. Hati-hati loh. Saya yang diserang soal tarif nggak pakai tarif, sementara banyak orang yang akhirnya merasa aman pasang tarif. Cukup udah isu tarif kepada saya, jangan difitnah terus yang beginian, isu lama nih. Belum rampung masalah antara Ustadz Soulmate dengan panitia Masjid Al-Munawwaroh di Cinangka, Banten, pihak lain yang mengaku sebagai panitia acara di Desa Bandung, Banten, Jawa Barat yang lagi-lagi menuai kasus yang nyaris sama, bahwa pihak Ustadz Soulmate telah melanggar surat perjanjian dengan tidak datang melakukan tausiah, sedangkan uang pembayaran honor telah diberikan. Ketidakhadiran Ustadz Soulmate bahkan konon sempat membuat pihak panitia acara diburu oleh warga yang mengamuk. Kalau saya secara pribadi ya, Pak Soulmate harus meminta maaf kepada diri saya sendiri pertama. Kenapa? Karena saya sudah jadi bulan-bulanan masyarakat bahwa saya dituduh, bahkan yang dituduh itu saya yang makan uang. Padahal saya tidak makan uang sepeser pun. Nah setelah pada malam tidak hadir, itu jelas masyarakat sangat kecewa. Bahkan puncaknya setelah selesai acara kami itu dicari-cari ya, intinya mau bahwa kami ini pembohong, panitia itu pembohong, penipu saya ini. Padahal bukan salah kami. Jadi saya kalau tidak diamankan oleh Pak Lurah waktu itu, Pak Lurah Bandung, saya habis barangkali. Desa Bandung Serang itu Ustadz Soulmate memang juga tidak mengetahui, sehingga adalah wajar kalau Ustadz Soulmate tidak mengetahui, dia tidak hadir. Ini harusnya Saudara Iksan Sya'ban juga harus memberikan penjelasan, klarifikasi, statement kepada media, dan duduk sebagai penengah antara Ustadz Soulmate dengan pihak panitia yang mengundang. Karena segala sesuatunya ternyata melalui Saudara Iksan Sya'ban. Tak pelak kini ada 2 pihak panitia acara dari 2 desa yang berbeda dari kawasan Banten, Jawa Barat yang tengah memasang kuda-kuda untuk memperkarakan Ustadz Soulmate dengan ancaman hukum. Uniknya, alih-alih gentar, pihak Ustadz Soulmate justru tak kalah garang mengutas ancaman untuk balik melaporkan pihak panitia ke pihak yang berwajib, menjulangkan tanya, siapakah yang sebenarnya telah berbohong dan berkata jujur? Butuh waktu untuk membuktikannya. Sehingga kalau benar pihak panitia melaporkan Ustadz Soulmate ke pihak kepolisian, dan ini menjadi suatu ranah hukum, mereka bisa dilaporkan kembali oleh Ustadz Soulmate terkait dengan dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, dan dijuntukan dengan Undang-Undang ITE. Kalau misalkan ada asumsi Ustadz mahal, ya itu sah-sah saja. Karena logikanya memang orang terkenal itu mahal bayarannya. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan wawancara khusus David Noah tentang kabar keretakan rumah tangganya. Tapi benarkah Gracia Indri sang istri tengah mengandung? Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana.